warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas 6D Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai tes objektif. Mari kita mulai pembahasannya. Pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi tes objektif. Apa sih tes objektif itu? Arifin 2016 dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran menyatakan bahwa tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Selanjutnya, tes objektif disebut pula short answer atau new type test. Tes ini menuntut siswa untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pertanyaan yang belum sempurna. Tes objektif ini sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Kemudian soal-soal bentuk objektif ini banyak digunakan dalam menilai hasil belajar karena luasnya bahan pelajaran yang dapat dicakup dalam tes dan mudahnya menilai jawaban yang diberikan. Setelah mengenal definisi tes objektif, selanjutnya ialah kelebihan dan kelemahan dari tes objektif menurut Putri DKK 2022. Kelebihan tes objektif antara lain yaitu 1. Lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya karena dapat menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Yang keempat, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang kelima, dalam pemeriksaannya maupun penskoran tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi baik dari segi guru maupun siswa. Kelemahan tes objektif antara lain yaitu 1. Membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes karena butir soal tesnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan lain. Yang kedua, butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali saja. Yang ketiga, sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Yang keempat, banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam jawaban soal tes. Yang kelima, kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Berkenaan dengan kelemahan tes objektif yang sukar untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, beberapa peneliti telah mencoba mengembangkan tes objektif untuk juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Namun, memang pada umumnya tes objektif banyak digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah saja, dan memilih untuk menggunakan jenis tes lain yang dianggap lebih mampu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis tes objektif. Jenis tes objektif dibagi menjadi 4, yaitu tes pilihan ganda, tes benar salah, tes jawaban singkat atau isian singkat, dan tes menjodohkan. Tes bentuk pilihan ganda adalah tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk menguji informasi pengetahuan faktual atau pemahaman terhadap materi pelajaran. Dalam tes pilihan ganda, bentuk tes terdiri atas pernyataan atau pokok soal dan alternatif jawaban yang mencakup kunci jawaban dan pengecoh. Dalam Wartoni dan Benyamin 2020, disebutkan bahwa di antara strategi pengembangan tes objektif pilihan ganda adalah mengembangkan distraktor atau pengecoh dan mengatur posisi jawaban. Jawaban benar, jawaban distraktor, dan jawaban salah penting untuk diatur posisinya supaya tes objektif dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya, bentuk pilihan yang digunakan berbeda di setiap tingkatan. Seperti, untuk tingkat dasar, terdiri dari 3 pilihan. Tingkat menengah, 4 pilihan, dan perguruan tinggi atau kedinasan dengan 5 pilihan. Berikut adalah contoh dari tes objektif pilihan ganda. Selanjutnya adalah tes benar salah. Adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Peserta tes diminta untuk menandai masing-masing jawaban atau pernyataan itu dengan melingkari ataupun memberi tanda silang pada huruf B jika jawaban atau pernyataan dianggap benar, dan melingkari ataupun memberi tanda silang pada huruf S jika jawaban atau pernyataan dianggap salah.
Alternatif jawaban juga dapat berupa ya dan tidak. Berikut adalah contoh dari tes benar salah. Ketiga, tes jawaban singkat. Merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol. Dan jawabannya hanya dinilai benar atau salah. Ada dua bentuk soal jawaban singkat, yaitu bentuk pertanyaan langsung dan bentuk pertanyaan tidak lengkap. Berikut adalah contoh dari masing-masingnya. Yang keempat adalah tes menjodohkan. Merupakan tes yang terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugasnya adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai dengan jawaban atau cocok dengan pertanyaannya. Berikut adalah contoh dari tes menjodohkan. Materi jenis tes objektif ini menjadi materi terakhir yang kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 3 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.